Tapi justru kita nggak boleh kemudian kita berspekulasi untuk memberikan satu kesimpulan yang berbeda dari apa yang sudah dijelaskan oleh kitab suci begitu. Kalau kitab suci menggambarkan Tuhan itu sebagai kasih, begitu kan? Allah adalah kasih katanya gitu kan? Ya. Nah, dari situ kita bisa mengetahui bahwa ketiga pribadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini ya memang bisa mengasihi. Oke, begini saja yang terakhir dari saya ya, Pak Roma, terakhir ini dari saya. Pak Roma mengakui bahwa Tuhan yang benar itu Esa. Bahkan ketika kita berbicara tentang Musa, dia berkata, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ya. Kalau di Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Bahkan Yesus pun sama gitu kan, hanya ada satu Allah saja gitu. Nah, oleh karena itu ketika kita berbicara tentang Esa, menurut Pak Roma nih, pemahaman Pak Roma tentang Tuhan kan Tritunggal. Apakah masih bisa disebut Esa Tritunggal, Pak Roma, atau tidak menurut Pak Roma yang Pak Roma pahami? Oh, sangat bisa, sangat bisa. Oke, siap. Tentang Gini, sedikit Pak Roma, jangan menjelaskan dulu. Saya supaya nanti Pak Roma di akhir bisa menjelaskan. Saya supaya lanjut pembahasan. Oke, bisa dikatakan Esa. Esa itu kita artikan satu ya, Pak Roma ya. Ya, ya. Oke. Nah, satu di dalam kekristenan ini kira-kira merujuk kepada siapa? Kepada Yesus kah? Kepada Bapa kah? Atau kepada Roh Kudus? Iya, iya. Ketiganya. Nah, ketiganya ini berarti ketiganya ini satunya di mana gitu? Satunya di Yesus atau satunya di Bapa atau satunya di Roh Kudus gitu? Ketiganya ini. Iya, iya. Jadi kalau kita bicara tentang Tuhan, Tuhan itu kan bicara hakikat ya. Ilah. Ya. Ya, jadi bicara tentang Tuhan itu bicara hakikat. Hakikatnya itu satu. Satu. Jadi mereka satu kesatuan tuh ya. Apa? Ya. Nah, itu kesatuannya dibuang dulu. Kesatuannya dibuang dulu. Kita fokus ke satu dulu, jangan ada kesatuan. Oke, baik. Jadi namanya Tuhan itu satu. Tuhan itu Esa. Esa dalam arti ya Esa itu kan dalam arti sederhananya satu-satunya, tidak ada yang lain. Oke? Ya kan? Jadi iya, makanya yang Pak Roma perlu tegaskan, yang satu ini kira-kira menurut Pak Roma, karena di dalam Kristen kan satu ini terdiri dari Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah, yang dikatakan satu ini itu ada di Yesus atau ada di Bapa atau ada di Roh Kudus? Itu yang mau saya tanyakan. Iya, jadi kalau bicara kita tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ini bicara pribadi, Akang ya. Ini bicara pribadi. Tapi kalau kita bicara Tuhan, ini bicara aspek hakikatnya, begitulah. Hakikatnya satu. Ya, ini hakikatnya satu merujuk kepada siapa? Tuhan ini, Tuhan yang kita maksud Esa ini sudah mencakup ketiga pribadi ini gitu loh. Bapa, Putra, iya, makanya gini Pak Roma, saya ingin Pak Roma menjawab sesimpel mungkin dengan tegas. Yang satu ini merujuk kepada siapa? Jadi yang satu itu merujuk kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan pencipta langit dan bumi ini yang satu ini siapa namanya? Punya nama enggak? Enggak. Kalau secara proper name-nya, nama yang mewakili daripada keseluruhan Tuhan itu sendiri enggak ada. Oh, kirain gini Pak Roma, kirain gini, dalam Yesus saya kira ada Bapa, ada Roh Kudus. Makanya Yesus satu, Tuhan. Saya berpikir seperti itu, ternyata bukan seperti itu. Bukan. Oh, berarti di dalam Yesus nggak ada Bapa. Kalau kita bicara pribadi, itu mereka terpisah. Itu kita bisa pisahkan. Ya. Secara pribadi ya. Kalau terpisah begini, berarti gini, Pak Roma. Kalau terpisah, bentar. Ya. Kalau terpisah berarti Tuhan Pak Roma bukan satu. Kita pakai akal. Iya, makanya tadi aku jelaskan. Kalau kita bicara Tuhan yang Esa itu bicara hakikat.
hakikat Tuhan, ya. Nah, di dalam hakikat Tuhan ini terdiri dari 3 pribadi. Ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi mengenai keesaannya itu untuk mengkomparasi ilah-ilah yang disembah oleh bangsa-bangsa lain. Kan banyak juga kelompok-kelompok masyarakat atau negara yang memiliki Tuhan yang mereka sembah, begitu loh. Oke, begini Pak Roma sedikit ya. Jadi untuk mengkomparasi ke sana, maka ada hukum Musa memberikan satu keterangan gitu loh, bahwa Allah itu esa. Siap. Itu yang kemudian diulangi oleh Yesus ketika ditanya oleh orang muda, begitu loh. Begini ya, saya itu sebenarnya ingin ada kejujuran dan ketegasan, tapi nggak apa-apa, saya hargai pendapat Pak Roma. Tapi sebentar ya Pak Roma, izinkan saya berbicara sebelum saya serahkan kepada Kang Dito ataupun Koko. Jadi begini, kalau Islam ditanya Pak Roma, Abuya, Tuhan Abuya ada berapa? Ada satu, esa. Siapa namanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kami ketika menjawab itu simple, gitu kan, tidak berbelit-belit, nah tidak memutar-mutar dulu, gitu kan, sehingga kami berani dengan tegas di dalam 2 kalimat syahadat, bukti bahwa Tuhan kami esa, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi hanya Allah lah Tuhan. Nah, ketika saya bertanya, yang esa di dalam Kristen merujuk kepada siapa, gitu kan, saya itu ingin Pak Roma berani mengatakan tidak ada Tuhan selain Yesus. Kalau memang yang esa ini merujuk kepada Yesus, tapi ternyata Pak Roma susah, gitu kan, untuk jujur, itu kan. Jadi karena memang tetap esa ini merujuk kepada yang 3 ini, gitu kan. Makanya saya maklumi kenapa ketika Pak Roma bilang tidak ada Tuhan selain Yesus, lantas bagaimana dengan Bapa? Lantas bagaimana dengan Roh Kudus, kan gitu. Kalau Islam kami enak, gitu kan, tegas, tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti selain Allah bukan Tuhan. Bagi kami itu hanya dituhankan. Jadi kami enak, tegas, gitu. Jadi poinnya di sana sih sebenarnya. Makanya tadi saya coba kejar Pak Roma supaya jujur, terus terang, menjawab dengan tegas. Yang esa ini merujuk kepada siapa, tapi tetap merujuk kepada yang 3. Ya, itu oke, nggak apa-apa, itu pemahaman Pak Roma saya hargai. Kang Dito, saya sapa dulu ya, Bang Juhar, bentar Pak Roma. Bang Juhar, selamat malam Bang. Selamat malam Bang. Abang Kristen Bang? Kristen. Oke, siap. Protestan Bang? Ya, benar. Ya, Bang Jo, selamat malam Bang Jo. Bang Jo? Malam. Ya, Abang Protestan Bang? Katolik? Ya. Oh, siap. Berarti Protestan ada 3 ya, Pak Jemi, Pak Roma, Pak Juhar. Katolik 1, Pak Jo. Ini yang jadi narasumber dari Muslim, Kang Dito, dia mantan Katolik. Bukan Katolik ya Kang Dito, mantan. Ini Koko mantan Protestan. Ini mantan semua ini. Kang Dito lanjut. Siapa yang mau masuk? Lanjut. Jadi aku jelaskan dulu sedikit lagi nih yang tadi ya, sedikit lagi saja. Ya, jadi seperti yang aku jelaskan di awal, bahwasannya untuk memberikan penjelasan tentang Tuhan secara deskriptif, memang kami nggak bisa menyederhanakan. Poin kami nggak masalah sederhana. Kalau kitab suci memberikan penjelasan tentang ketuhanan itu mungkin terkesan kompleks, maka kami harus menerima itu. Kami akan memberikan penjelasan yang kompleks juga. Kami tidak kemudian menitik beratkan pada kesederhanaan atau iya Pak Roma. Makanya tadi saya kan bilang sama Pak Roma, saya sangat menghargai pendapat Pak Roma, jawaban Pak Roma itu tidak masalah, gitu kan. Kita supaya ada pembahasan tidak di sana terus ya, supaya berlanjut. Barangkali Kang Dito mau membahas yang barusan atau ada pembahasan yang lain, Kang? Masuk Kang? Ini kebetulan ada Bang Jo, ada Pak Jemi. Lanjut Bang. Iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi samanan qalila. Jadi
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya bahwa dikatakan celakalah bagi orang yang menggunakan tangan mereka sendiri menulis kitab dan kemudian mengatakan ini dari Tuhan, dari Allah. Sehingga orang yang mengimaninya, orang yang menggunakannya ini berputar-putar untuk suatu konsep yang dijelaskan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Awalnya Bapa, Anak, dan Roh Kudus, diganti itu Putra. Tapi saya membantah tadi yang dikatakan Pak Roma tadi. Jadi Tuhan itu tiga pribadinya bisa dipisahkan, kan gitu. Tapi hakikatnya adalah Tuhan. Coba Tuhan itu hanya kita gunakan sesuai bahasa internasional ya. Tuhan itu God, bukan Lord, tapi God. Kalau Tritunggal ini dipahami oleh orang yang tidak ambigu, yang bukan berpolemik, Bible itu sudah menjawab. Menurut Yesus sendiri di Matius pasal 11 ayat 25, aku bersyukur kepadamu ya Bapa, dia menyebutnya Bapa, God, pencipta langit dan bumi. Jadi udah ketahuan nih, God itu adalah Bapa. Apakah Yesus juga God? Dikatakan di Yohanes pasal 20 ayat 28, Thomas menjawab iya. Ya, di situ bahasa Indonesianya Tuhan, tapi dalam bahasa Inggris itu Lord. Oh my Lord, oh my God. Itu dia menjawab Yesus. Terlepas dari konteks yang dibaca, ternyata Thomas kaget kan gitu. Tapi ini yang diyakini oleh orang-orang Protestan Sibialis atau Jesus only. Ini ada dua nih benturan. Kemudian menurut faham Paulus yang menjadi Kristus, bukan hanya Yesus Kristus tapi Paulus juga Kristus. Nanti kalau kita mau bahas itu, tapi saya lagi tertarik membedah teologis Tritunggal yang tadi dijelaskan oleh Bang Roma. 1 Korintus pasal 8 nomor 6, Paulus mengatakan, namun bagi kita hanya ada satu God, yaitu Bapa, dan satu Lord, yaitu Yesus. Kemudian dikatakan di 2 Korintus pasal 11 nomor 31, God yaitu Bapa dari Yesus Lord kita. Jelas tuh, orang di luar Indonesia seperti yang beberapa hari kemarin diskusi dengan saya, Kristi namanya, orang London. Saya tanya dia, Yesus itu dianggap sebagai apa? Lord atau God? Ya, mereka menjawabnya Lord. Only Lord? Yes. Who is God? God is God. Coba. Jadi kalau mau dibahas, saya pribadi bersama dengan teman-teman Kristen waktu itu, kita lagi diskusi membahas, menganalisa Trinitas ini. Ternyata nggak nyambung semuanya, bikin muntah kita berpikirnya. Kita dibuat headache, sakit kepala. Karena di Bible itu tidak dijelaskan secara letterlek. Trinitas itu kan Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu hakikat. Itu tidak ada tertulis begitu. Tapi di dalam Al-Quran, mau dari surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas, itu kalimatnya tauhid. Tauhid itu apa? La ilaha illallah. Semuanya menjelaskan tentang la ilaha illallah, tauhid. Nah, ini yang harus kita cermati. Lalu pemahaman mana yang betul? Sementara memang denominasi itu sekarang sudah sampai di 65.000 denom. Ini sungguh nyata. Hanya karena satu Bible, tafsirannya yang mengimaninya banyak pemahaman. Akhirnya bercampurlah itu sampai dengan di titik sekarang. Padahal kalau kita cermati, kita pelajari, Bible ini yang diciptakan atau yang dibuat terjemahannya LAI ini menyesatkan. Bagaimana tidak menyesatkan? Paulus tadi sudah mengatakan memisahkan God itu Bapa, Lord itu Yesus. Di Kolose dia menuliskan untuk jemaat Kolose apa?
Secara jasmaninya ia adalah keseluruhan Bapa, keseluruhan Tuhan. Jadi dalam jasmaninya ujung kaki sampai ujung rambut itu adalah Tuhan. God. Ini mau ceramah apa gimana nih Bang? Ini mau ceramah apa Sabar dulu gimana nih? Bang, kan saya narasumbernya, nanti Abang boleh bantah atau Abang mau pakai begini izin yang jelas saya membantah Bang. izin ini mulai tidak kondusif bentar saya Yesus, Roh Kudus, Kang izin sebentar Pak Anak, Roh Kudus. Ditanya sama Buya, yang tertinggi yang mana? Iya, Bang Roma jelas. bilang tidak ada. Ketiganya inilah yang satu. Itu doktrin Tritunggal yang tidak ada tertulis letterlek Bapa, Putra, Roh Kudus hakikatnya adalah satu. God, nggak ada. Sama Nah, aja. silakan dibantai dulu supaya nggak kepanjangan. Ya. Oke, begini juga nggak ada, Kang. sedikit karena Kristen banyak begini. Kang Dito bernarasi lama. It's okay. Kalian Kristen ada 4. Kalian berbagi. Kenapa Kang Dito lama? Karena kalian Kristennya banyak, gitu kan. Jadi kalian bisa saling menanggapi semuanya. Nah, silahkan sekarang berbagi waktu. Mau Pak Roma dulu atau Pak Juhar dulu atau Pak Jo dulu, yang penting kondusif. Oke. Satu-satu ngomongnya, silahkan. Nggak, tunggu sebentar saja. Sedikit saja Bang Johar. Enggak, Roma aja dari tadi nggak nyambung-nyambung. Biar dulu ku bantai dulu semua itu. Coba dulu Tunggu saya- dulu. Ini terserah mau nyambung bagi lu mau enggak. Saya dulu sebentar. Ya, jadi Kang Dito bilang tadi bahwasanya dua aja sih. Kang Dito tadi bilang bahwa tidak ada Tritunggal dalam kitab suci. Ya memang secara letterlek nggak ada. Ya, tetapi secara secara tersirat ya sangat banyak begitu, sangat banyak, sama seperti tauhid juga nggak ada di Al-Quran, ya kan, tetapi mungkin secara tersirat mungkin ada, maka kemudian konsepsi tentang Tuhan itu dibuat terminologinya sebagai tauhid begitu. Nah, oke. Kemudian satu lagi apa tadi, saya jadi lupa saya. Ya itu aja lah, nggak apa-apa. Oke. Siap. Kang Dito bentar Kang. Ini Juhar katanya promo dari tadi tidak nyambung. Sekarang yang nyambung, coba Pak Juhar gimana yang nyambung, coba lanjut. Jadi gini, biar jangan salah kita, Tritunggal itu, Bapa kan bukan nama, Roh Kudus juga bukan nama, Anak juga bukan nama. Jadi di sini kita yang selalu salah memahaminya. Tetapi nama Bapa itu adalah tertulis di Yohanes 17 ayat 12. Jadi nama dari yang tiga ini adalah Yesus. Jadi Roh Kudus itu roh yang kudus. Bapa itu sebutan. Jadi nama Tuhan orang Kristen adalah Yesus. Itu yang tiga hakikat itu. Oh berarti tadi Pak Romo muter-muter ya Pak Juhar ya? Makanya aku bilang. Jadi makanya buktinya nama itu, nama Yesus itu dimateraikan. Gak asal sembarangan ngomong nama Yesus itu. Buktinya nama Yesus itu berkuasa. Tidak jarang orang pendeta hamba-hamba Tuhan memakai nama Yesus, setan terbirit-birit. Oke Dalam siap nama Pak Yesus, Juhar. penyakit Oke. sembuh. Siap. Oke udah jelas Pak Juhar. Kita kasih waktu Pak Jo ya. Itu. Jadi Ya. orang Kristen itu nama Tuhannya adalah Yesus. Tidak bisa diganggu gugat itu. Oke siap, terima kasih Pak Juhar. Sekarang ada Pak Jo silakan tanggapi. Berbagi karena kalian bertiga, Kang Dito sendiri. Silakan Pak Jo. Ada tanggapan Pak? Silakan Pak Jo. Pak Jo, dibuka mute-nya Pak. Jo, halo, silakan. Kalau di Katolik kan memang Tritunggal Maha Kudus itu kan memang ya, kalau di Bible memang tidak ada, namun kan kita tidak juga pergi dari kita tidak juga meninggalkan Bible untuk membuat konsep itu kan, bapak-bapak gereja itu yang jelaskan begini.
ketika Bapa ayatnya kan jelas itu, Bapa mengosongkan diri, kemudian mengambil rupa manusia, yaitu Yesus Kristus yang diutus ke dunia itu sebagai putra. Nah, bahasa itu ketika dia diutus ke dunia, dia turun sebagai putra. Kan tidak mungkin Bapa datang langsung ke dunia, kemudian langsung datang, misalnya Bapa itu sendiri datang ke dunia, kan tidak mungkin, karena akan mati semua manusia, akan pingsan semua manusia. Nah, Oke, intinya begini Pak Jo, supaya tidak melebar, berarti intinya menurut Pak Jo, konsep Tritunggal itu dibuat oleh bapak-bapak gereja, begitu? berdasarkan kitab suci, jangan keputusan Pak Buya, tidak boleh ngomong. Ya, maksudnya gini, berdasarkan Bible, konsep Tritunggal dibuat oleh bapak-bapak gereja, itu yang benar, begitu? Bapak-bapak gereja membuat konsep Tritunggal itu berdasarkan Bible. Iya, siap. Oke, terima kasih Pak Jo. Sekarang Jangan dibalik. Ya, siap. Kang Dito, Fadol Kang, teman-teman bantu tap-tap. Lanjut. Oke, ini yang menarik untuk ditanggepin sebenarnya Pak Juhar masuk di konsep, tapi Pak Roma saya bantah secara akademis. Sabar dulu. Pak Roma mengatakan Trinitas atau Tritunggal memang tidak tertulis letterhead gitu. Saya tadi menjelaskan bukan yang tertulis Tritunggal. Tritunggal itu adalah definitif. Definisinya Bapa, Putra, Roh Kudus, hakikatnya adalah Tuhan. Itu isi daripada definisi Tritunggal. Tres personae uno substantia. Ada nggak tertulis di Bible seperti itu? Kan nggak ada. Kalau di Al-Quran, tauhid itu definitif, definisinya adalah La ilaha illallah. Itu kalimatnya. Itu ada banyak penjajaran, bukan tentang tauhid dan tritungnya. Ini Anda nggak level. Jadi gitu Pak Roma, mohon maaf ya, itu kebenaran. Jadi kita berdiskusi bukan tentang letterleg definitifnya. Ya kan sama-sama, tidak ada letter leg-nya juga, sama-sama kan. Iya. Nggak usah dilebih-lebihkan. Kan sama-sama Ya, ada begini, letter leg-nya. Udah. Begini ya, situ bukan definitifnya. Saya ulangi lagi karena dibantah lagi. Definitifnya adalah Tritunggal dan Tauhid, itu definitif. Kalimatnya, kalimat Tritunggal itu Bapa, Anak, Roh Kudus, hakikatnya Tuhan. Itu yang kita minta di Bible, memang tidak ada tertulis begitu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, hakikatnya Tuhan. Itu yang nggak ada Pak Roma, bukan tertulis Tritung. Gimana sih Anda? Kalau Tauhid itu kalimat definitifnya, kalimat yang tertulisnya La ilaha illallah, itu ada, gitu loh. Anda kan nyambung memang, aduh, jadi nggak level nih. Oke, untuk Pak Juhar. Kalau Pak Juhar mengatakan nama itu hanya Yesus yang nama, tadi sudah saya ambilkan dalil Pak. Yang manusia namanya Yesus ini pada waktu di bumi, dia mengajarkan kepada muridnya, Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Yang Tuhan ini Bapa. Begitu Pak Juhar. Bukan nama Yesus, kita nggak berbicara nama, tapi kita berbicara kontekstual pemahaman doktrin Tritunggal. Gitu. Iya, benar itu Bang, betul juga. Pak Juhar. Saya sepakat itu. Cuma begini, Saya belum selesai, mohon maaf, sabar dulu, nanti ditanggapinya ya. Saya belum selesai, belum juga saya menanggapi Pak Joy. Sabar dulu ya, biar kita enak. Nah, tadi sudah beberapa dalil juga nih, menurut Yesus yang Tuhan adalah Bapa. Makanya kita jangan terjebak antara kata Tuhan dan kata Allah. Kita ambil rujukan international language. Jadi Tuhan itu God. Ini merujuk kepada Allah. God. Kalau Tuhan atau Tuhan yang diterjemahkan bahasa Indonesia itu Lord. 1 Korintus pasal 8 nomor 6. Namun bagi kita hanya ada satu God, yaitu Bapa, dan satu Lord, yaitu Yesus. Kemudian saya tambahkan lagi,
2 Korintus pasal 11 nomor 31. God adalah Bapa dari Yesus. Jadi bukan Yesus yang God, tapi Yesus yang Lord kita, gitu Pak. Jadi pemahaman Tritunggal, Bapa itu bukan anak, anak itu bukan Roh Kudus, masing-masing punya kehidupan sendiri-sendiri. Makanya dalam tres personae unus substantia itu dia berpisah dan juga menyatu. Kan gitu. Terpisahnya pada waktu Yesus dibaptis. Pada waktu Yesus dibaptis, suara Bapa dari langit, Roh Kudus itu berbentuk merpati, dan anak ini yang dibaptis, kan begitu. Ketiganya adalah Tuhan, jadi Tuhan 3, kan enggak juga. Nah, ini yang saya bawa Pak, supaya kita tidak terjebak ambigu doktrin Tritunggal. Sebenarnya ada dalil yang menyatakan ada 3 kesaksian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 2 Yohanes pasal 5 nomor 7 Pak. Tapi itu adalah tambahan. Itu tidak asli atau tidak terdapat dalam naskah-naskah kuno alias palusu Pak. Begitu, silakan. Oke. Izin sebentar Pak Juhar, saya kondusifkan dulu, ini agak goyang-goyang ini. Teman-teman bantu tap-tap ya, barakallah. Kang Al Hidayah, Bunda Erma, Ukhti Rahab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya, begini ya, untuk Kristen-Kristen yang baik hati, ya, tidak sombong, rajin menabung. Ini kan ada 3 nih. Jadi silahkan siapapun yang mau menanggapi, yang penting gantian, jangan semuanya ngomong. Pusing kita yang dengarkan kalau semuanya ngomong. Lanjut. Oke, sudah bisa saya ngomong? Silahkan Pak, silahkan. Ya, menanggapi Bapak tadi saya setuju juga itu. Bapak dan Roh Kudus. Ya, memang pribadi bukan satu seperti yang Bapak bilang itu, bukan Bapak itu bukan anak, anak itu bukan Bapak. Benar. Setuju saya. Cuma anak itu diutus menjadi kebenaran. Anak itu suci, anak itu kudus. Diutus untuk menjadi kebenaran dan raja damai. Bapak itu pemilik segalanya. Bapak itu memiliki segalanya. Ya. Apapun yang ada di dunia ini, baik hitam, baik merah, baik putih, itu adalah milik Bapa. Tetapi anak itu adalah diutus untuk menerangi segala kegelapan yang ada di dunia. Cuman di dalam perjanjian lama, nama Bapa itu tidak disebutkan, tidak diberitahukan kepada Nabi Musa. Di Keluaran 3. Nah, aku adalah aku. Jadi setelah Yesus lahir, diutus ke dunia ini untuk menjadi terang, diberikanlah nama Yesus itu adalah nama Bapa sesuai dengan Yohanes 17 ayat 12. Makanya Yesus mengatakan, namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Nah, jadi nama Yesus itu nama Bapa yang telah diberikan Bapa kepada Yesus. Sehingga itu nama itu dimateraikan, nama itu berkuasa. Dan Roh Kudus ini adalah bukan nama. Roh yang suci, roh yang kudus. Izin Pak Juhar, kalau Anda bernarasi lama, nanti Anda bilang ke teman-teman Anda, Pak Jo, Pak Roma, jangan ikut menanggapi. Karena kan kalian bertiga nih, saya kan tadi kalau mau berbagi, narasinya jangan terlalu lama-lama, biar Pak Jo kebagian, biar Pak Roma kebagian. Nah, kecuali Pak Roma dan Pak Jo tidak usah ngomong, baru lanjut. Ya, saya kira ini belum kita tangkap. Kalau sudah bisa kita tangkap, ya itulah. Tetapi nama Tuhan kami, namanya ya, nama Tuhan kami itu adalah Yesus. Dan terbukti bahwa di atas segala nama tidak ada kuasa yang menaklukkan dia. Itu adalah nama Bapa yang telah diberikan kepada anak. Sesuai dengan Yohanes 17 ayat 12, sesuai dengan Yohanes 17 ayat 6, ayat 11,
Tiga nama itu. Tiga kali Yesus mengatakan, namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Demikian. Terima kasih. Oke, siap. Gimana Pak Juhar? Pak Jo kasih ngomong jangan? Terserah. Oke, siap Pak Jo, silakan Pak Jo, tapi sebentar ya, karena Pak Juhar lama barusan. Silakan Pak Jo. Oke, saya cuma sebenarnya konsep Tritunggal ini tidak membingungkan. Yang bingung itu ialah Muslim yang tidak yang sangat-sangat tidak paham terhadap konsep Tritunggal, kan begitu. Oh, berarti Kristen nggak bingung Kristen? Enggak, kami nggak bingung. Kenapa muter-muter Karena lagi? kami paham. Yang bingung, yang ambigu itu ya Muslim. Oh, iya, Yang para mualaf itu. Lanjut. Sudah Pak, oke siap. Pak Jo udah selesai karena Pak Jo curhat, tidak ada tanggapan ya. Jadi di Komal saya boleh curhat, cuman syaratnya satu. Begini, bentar Pak Jo. Bilang dulu sama saya, Abuya curhat dong, baru boleh curhat. Oke siap. Pak Roma ada tanggapan? Bentar ya Pak Jo ya, karena berbagi. Pak Roma ada tanggapan? Jangan curhat. Dia pingsan. Oh, Ya, ada. tanggapan saya untuk curhat aja sedikit ya. Lalu bagaimana dengan orang yang bernama Yesus, atau bahkan pada masa Yesus di bumi juga ada namanya Yesus Barabas. Itu juga Kok malah mereka terima istilah ini nih. Ini jangan kemana-mana. terima nama Bapa. Biarin aja Kang Deto kan berhilang itu. Beribut dulu dia. Iya, tapi di sini kita bukan adu Ya, Kristen. enggak, apapun yang namanya tidak sesuai dengan kitab suci, saya akan bantah, mau itu Kristen kah, mau apa, mau itu Islam. Mantap. Berarti Ya, Juhar objektif, tadi ya. dibantah maksudnya. Ya, jadi ya, Gini Kang, Tahan saya gini sedikit sebelum Kang Dito masuk, bentar Pak Roma. Jadi Pak Roma ini ada dendam sama Pak Juhar. Kenapa? Ketika Pak Juhar naik tadi, dia bilang Pak Roma ini tidak jelas. Katanya Pak Roma tidak jelas, muter-muter. Jadi langsung yang dia tanggapi bukan Kang Dito, tapi Pak Juhar. ya enggak. Soalnya Pak Juhar kan memberikan satu penjelasan yang tidak mewakili Kristen. Turun aja ya. Joy, saya belum bantah. Sabar dulu, gantian dong. Kan tadi meskipun Karena- curhat harus dikasih Karena bantahan. begini, karena Muslim ini biarpun dijelaskan tidak akan paham. Tapi saya lulusan Katolik, Bang Jo. Enggak, mungkin Sabar Juhar hanya dulu, disimpan bisa. untuk gereja nanti minggu Ya, depan. lulusan Katolik kalau tersesat juga. Banyak yang tersesat. Meskipun Betul Jo, yang paham Kristen itu hanya Kristen di gereja, menang. ya. Oke, baik. Saya kasih narasi langsung buat tepukan satu kali untuk bertiga. Ya. Menurut Pak Juhar tentang nama-nama udah dibantah sama Pak Roma, ada Yesus Barabas. Tapi Pak Juhar tadi kan membawa turun juga dia. Si Belkukan. Kang, saya tahu Jo itu memang merajuk dia orangnya. Jadi kalau naik itu perasaan gadisnya di bawah. Jadi kalau Pak Roma sama Pak Juhar turun juga, kalian lemah kalian. Jangan perasaan gadis di bawah ke sini. Jangan ya. Saya bilang satu kali tepuk ya untuk bertiga. Tadi Pak Juhar mengatakan tentang nama sudah dibantah sama Pak Roma, ada Yesus Barabas. Itu kan di Perjanjian Baru. Karena tadi Pak Juhar mengutip di Keluaran 3, kan itu dulu nih. Maka saya akan bawakan ke Perjanjian Lama. Yosua bin Nun dengan Yosua Hamasya sama-sama Yosua. Kalau Yesus di kitab Katolik si Joy yang kabur tadi, itu ada Yesus bin Sirach. Siapa dia? Jangan kepedean hanya ada nama Yesus diberikan oleh Bapa, kan gitu. Tapi di kitabnya Katolik yang tidak dimiliki oleh Protestan, nih ketabok nih semuanya nih. Ada kitab disebut Yesus bin Sirach. Kalau belum pernah baca silakan baca. Tentang apa Yesus bin Sirach? Nah, itu tanggapan saya. Jadi jangan terlalu confident bahwa nama yang diberikan. Nama Yesus itu banyak gitu. Oke, siap, bentar Pak Juhar sedikit Pak.
biar adil ya, biar adil. Meskipun Kang Dito mampu sendiri untuk membantah, ya, meskipun yang dihadapi 1000 Kristen, kebetulan ada Kang Al Hidayah. Ya, jadi di sini kan ada Kang Al Hidayah. Jadi Kang Dito sama Kang Al Hidayah, Pak Roma sama Pak Juhar, kan enak kan, adil kan. Sekarang Kang Al Hidayah dulu masuk ya, sedikit. Nah, nanti Pak Juhar baru bisa menanggapi. Lanjut. Kalau saya simpel aja Buya, betul apa yang Kang Dito bilang. Punya kalau aku gini aja, Kristen ini pokoknya mengherankan dan mengajaibkan. Kenapa demikian? Kok apa yang dikatakan sama mereka ini apa yang dibantah oleh Yesus? Jadi timbul pertanyaan, dalam kumal begini bukan harusnya kita bernarasi pasti kau percaya, enggak. Tapi cuma kita kalau boleh teman-teman Kristen, kembalilah kepada Bible. Betul, apabila Tritunggal ini dibilang agak ribet dan dibilang sangat simpel, coba tolong teman-teman Kristen jawab ya. Kira-kira Yesus sama Maria ini pernah tidak menyebut Tuhan Tritunggal? Jadi kalau tidak disebut oleh mereka, pertanyaannya simpel. Kenapa kamu boleh sebutkan kami 2000 tahun yang tidak kena mengenal sama Yesus? Kenapa Tuhan kamu Tritunggal gitu? Tritunggal gitu ya. Tidak berbicara daging atau keilahian, keinkarnasian, aku tidak bicarakan tuh, Tritunggal gitu. Lanjut. Kalau memang sudah bingung, coba dijawab. Oke, siap. Sekarang waktunya Pak Juhar ya. Jadi Pak Juhar harus tahu nih, yang di atas dua ini mantan, dua-duanya mantan. Kalau Pak Juhar sama Pak Roma belum jadi mantan. Lanjut Pak Juhar. Bakal mantan. Lanjut Pak Juhar. Jadi, seperti yang dibilang Kang Dito tadi, yang dibantahnya tadi tentang Tritunggal tadi, tentang nama tadi ya, hanya saya agak lupa ini tadi yang jelaskan Bang Dito ini. Jadi nama itu kan Bapa itu kan bukan nama, sebutan. Roh Kudus itu juga bukan nama, sebutan. Jadi Tuhan itu satu. Makanya dibilang Bapak Abraham, Ishak, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Jadi satu Tuhan itu. Cuman dirahasiakan di dalam perjanjian lama, Allah Ishak itu, Allah Yakub, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu ibaratnya sebutanku macam orang Batak lah dikatakan. Nama Tuhannya kan nggak ada nama Tuhannya. Yang pertama lahir, yang awal dan yang akhir itu aja nama Tuhannya. Jadi nggak ada, itu sebutannya. Nah, jadi di dalam perjanjian barulah disempurnakan bahwa nama itu diberitahukan ke. Nah, jadi terbukti Bang, terbukti maka di dalam nama Yesus itu, ya mungkin saudara-saudaraku nanti bila mana ada masalah-masalah penyakit yang kronis lah, memang benar namamu Tuhan Yesus, sembuhkan aku, di dalam nama Yesus sembuh aku. Tidak jarang orang-orang dari luar agama Kristen menjadi itulah jalannya menjadi masuk Kristen. Dicoba, nggak apa-apa, dicoba. Nah itu makanya aku bilang, jadi Tuhan itu adalah satu. Cuma itu, Yesus itu kebenaran. Jadi orang yang mengikuti Yesus itu tidak boleh bohong. Sebenarnya harus benar-benar. Walaupun kita tidak bisa benar, tapi keinginan kita itu ingin benar. Tetapi suatu saat kita nanti kalau Tuhan menyatakan bahwa kita akan dibenarkan karena niat kita ingin benar. Gitu, karena manusia nggak ada yang benar. Tetapi keinginan kita ingin benar, tulus benar, tidak bohong, tidak main-main di dalam hidup ini, maka Tuhan akan menyempurnakan kita menjadi benar. Itu konsep Kristenan. Itu konsep Kristenan. Haleluya, kok dicampur sama gereja ya? Lanjut Roma. Ya, oke. Jadi Juhar ini makin lama dia makin kelihatan orang idolnya ya. Jangan menandui, kita ini anak domba. Kalau kamu menandui kamu kambing. Nggak boleh. Jadi nama Bapak yang diberikan kepada Yesus atau namanya itu tokohnya orang Yahudi.
Gini. Itu yang Gavi nggak tadi, biar aku jelaskan dulu. Yosua Nama itu Yesus kan Yosua itu Ya, anak nama buahnya. Yesus. Itu anak buahnya Musa. Sudah ada Yesus di situ. Ya, dengar dulu. Nama Yesus yang mau ku katakan itu Yesus yang mati di salib dan yang bangkit kembali. Itulah. Kamu bilang tadi, Izin nama- Pak Roma, Pak Johar, barangkali ada yang mau beli bodrek, saya lagi di warung ini, yang mau nitip. Oke, dilanjut. Maaf ya, saya lagi di warung dulu, lanjut. Kamu bilang tadi. Iya, lagi beli nama- bodrek ini. Boy. Nama Bapak itu Ya, siap-siap, diberikan Boy. kepada Manila. Yesus. Nama Bapak atau namanya muridnya Musa atau bin Sira tadi, Yesus bin Sira atau Yesus Barabas? Nama Yesus banyak juga. Yesus Barabas itu disalib dan bangkit anak kembali. juga banyak. Iya, Kamu kamu bilang bilang tadi. Bangkit Bapak- juga. Kang Dito, Kang Al, ini Nama gimana Bapak konsepnya itu kok malah diberikan. cakar-cakaran gini? Aduh, makin juga, pusing, boy. Jadi kamu bilang nama Bapak itu ada, yaitu Yesus. Wah, Baca Bapak yang Yohanes ikut-ikutan 17. kepada namanya. Coba baca dulu Roma, Yohanes 17 ayat 12. Coba baca dulu. Ayo baca. Saya nggak modal congor. Ayo baca. Yohanes 17 ayat 12. Ayo. Senang hati Muslim kalau Kristen lagi perang ini. Makanya. Bagaimana senang, kagak ada senang-senangnya, yang ada puyeng. Abis bodrek ini. Yang Muslim. Ayo. Kalau Pak Yohanes 17 Roma ayat dan 12. Pak Johar begini senang Muslim. Menang mereka. Coba dulu baca dulu Roma. Roma ini modal congor nih nampaknya nih. Enggak, dari mana kau bilang bahwa nama Tuhan itu Bapa berikan kepada yang dilahirkan Bunda Maria, ya diberikan nama itu sebagai nama Yesus gitu ya. Jadi nama Bapa itu adalah Yesus gitu kan? Udah dibilang Gitu ya? namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Namamu. Jadi namanya itu Yesus. Ya. Jadi nama Bapa itu Yesus. Makanya baca dulu, jangan mudah congor. Yohanes 17 ayat 12. Pelan dulu buat di situ. Lalu nama muridnya Musa atau Yesus bin Sira? Yesus Barabas disalib enggak? Disalib mati dan bangkit enggak? Iya, kalau bicara nama, banyak nama yang sama. Oh, memang bolot kali nih. Ini pula. Makanya baca Bibel, jangan asal Kristen kamu. Baca Bibelmu. Banyak nama yang sama. Gimana sih lu? Disalib dan dibangkitkan dibilang banyak nama yang sama. Maksudnya Memang disalib. Yesus Kristus memang satu, bukan banyak. Tetapi yang punya nama Yesus itu banyak. Apakah mereka itu semua dapatnya dari Bapa? Sama-sama Yesus loh. Sama-sama Joshua loh. Udah ku bilang nama Yesus itu nama Bapa yang telah diberikan kepada anak. Jadi Yesus yang mana di pikiranmu? Yesus yang di parit-parit sana, Yesus yang orang Kristen yakin diakui sebagai Tuhan itu adalah anak Maria yang mati disalib dan bangkit kembali ke surga. Senang hati Muslim kalau Neraka kali. Memang kita jangan Kristen, baca kitab itu. Kamu bilang awam mereka. nama Bapa itu Yesus. Banyak juga orang-orang pada zaman itu, bahkan zaman sebelum Enggak, Yesus. tanya dulu juga kamu. banyak orang Udah pernah bernama baca kitab sampai habis? Roma? Udah pernah baca? Tidak usah Yang saya perlu- ngaku-ngaku sama Yang Anda. perlu dijelaskan itu kenapa Muslim ambigu terhadap Tritunggal yang debat itu. Gimana sih? Muslim ambigu karena memang bebal. Ya udah, mana tadi Yesus mengajarkan Tuhan Tritunggal? Mana sama Maria? Ayo. Oke lah, Aku oke dan lah. Aku dan Bapa adalah satu. Itu bukan Tritunggal, itu dua. Oke lah, biarlah si Roma yang mau calon-calon apa itu. Aku keluar Aku dulu. akan Ya. mengutuskan Teman-teman ya. roh kebenaran Bang Johar, itu roh jangan, kudus. jangan. Kan begitu. Sabar aja. Mana Jo? Yesus bilang sama Maria bilang Tuhan itu Tritunggal mah. Aku masuk Kristen nih kalau ada ayatnya, ya.
Silakan. Muslim mana mungkin bisa masuk Kristen lagi, tidak diterima. Ya kan, memang kami pernah Kristen. Aku 20 tahun Kristen, mana mungkin aku 2 kali sesat. Ya, Coba mana Yesus bilang Tuhan Tritunggal ya? 20 tahun Kristen karena kamu memang tidak memahami. Kan ada Kalau yang anda paham, kasih paham. Aku sekarang kesempatan kau kasih paham coba. Mana Yesus bilang Tuhan kita adalah Tuhan Tritunggal gitu coba. Ya di Bible sih tidak ada, tapi kan kamu punya otak Nah, kenapa kan? diada-adakan? Nih dengar, Amsal 30 nomor 6. Segala yang kau perintahkan jangan kau menambahinya dan kau ditegurnya dianggap pendusta. Ulangan 4 nomor 2. Segala firman Tuhan jangan kau tambahi, jangan kau kurangi. Nah, begini. Nah, sekarang di mana? Kalau tidak ada, kenapa kau ada-adakan? Yang Tuhan di sini kau atau Bible? Nah, begini, Pak Ali Hidayat. Berarti Anda sekarang masih minum kencing onta ya? Karena kan di hadis ada di Oke, baik. Aku jelaskannya. Kencing gitu. unta itu bukan perintah tapi solusi. Dan kalau dikasih pilihan bang, nggak bisa. ya sabar. Kan kau bertanya toh, aku jawab. Sabar ya. Ya, oke. Kencing unta itu dirinya Nabi itu solusi, bukan perintah. Tapi kalau aku dikasih pilihan dan memang kencing unta itu obat, coba bang, aku minta sama kau kencing unta, aku minum. Tapi bagaimana yang tertulis di Bible-mu, Yesaya 36 nomor 12, itu perintah bang. Disuruh kau makan tai, minum kencing sendiri, ayo. Kang Al, bentar Kang. Ini pembahasan tentang Tritunggal udah kelar belum? Ini jangan loncat-loncat kayak kodok begini. Ya udah selesai dia. Jadi saya ingatkan Kang Al kepada pasien-pasien yang ada di sini begini. Kalian ketika diskusi jangan seperti kodok. Nanti saya ingat kepada kisah para kodok. Sekodok-kodoknya kodok tidak pernah menambah sama kodok. Dengerin. Gua makin pusing. Saya pulang dulu Kang Al, lanjut Kang. Jadi kau sudah bilang tidak ada tertulis dalam Bible. Macam mana kau mengada-ngadakan sesuatu yang tidak tertulis? Sedangkan di Bible bilang kalau kau menambahkan satu perkataan saja kau dianggap pendusta sudah. Bible bilang loh. Jadi kenapa kami ini, jangankan kami, Kristen sejak 2000 tahun perdebatan tentang Yesus ini. Sebab itulah banyak denom. Ada yang Yesus only, ada yang kedagingan, ada yang firman, ada yang anak, ada yang Roh Kudus, ada yang inkarnasi, ada yang putra, ada yang anak, ada pula keilahian. Ini ajaran siapa ini? Ajaran setan. Nah, ini sudah kepada penghujatan. Loh, bukan menghujat. Kalau ada tertulis mana? Tidak ada kan? Jadi kalau tidak ada tertulis, itu ajaran setan atau ajaranmu? Lalu di dalam Yeremia itu ada tertulis Mana, begini. Coba di Yeremia ada Tritunggal coba. Begini. Jadi nabimu itu katanya di Yeremia jadi pula dibuat minum racun mana? Tidak ada Bejo, tidak ada di Yeremia itu perjanjian lama, tidak ada, jangankan tunggal pun tidak ada akan mau temukan situ. Karena nama Yesus tidak ada di perjanjian lama. Adanya Yesus ini setelah Konsili Nisia, Konstantinopel, Konsili Kalkedon. Baru ada Yesus dilegalkan sebagai Tuhan 3 pribadi, 1 esensial. Triunity dalam 1 pribadi, 1 hakikat. Nah, ini ajaran yang sudah keluar menyimpang dari Israel, yaitu ajaran-ajaran yang dilegalkan oleh orang-orang Rom, penyembah-penyembah pagan. Jadi Pak, Tritunggal itu bukan hanya di Konsili Nicea, itu tambahannya aja. Bapak yang tidak paham. Ya, coba kasih tahu aku di mana rujukannya kamu mengatakan Tritunggal itu ada sebelumnya. Aku lagi ngomong loh Pak. Di jangan tipu-tipu kalau ngomong, kasih rujukannya di mana. Gantian ngomong gitu Pak. Boleh gantian, tapi aku kan minta rujukannya. Jangan nanti aku biarkan tapi tipu-tipu bang. Dengar. Aku ini kan sudah 20 tahun ditipu oleh pendeta di gereja toh. Masa di Kemal begini aku mau ditipu lagi? Bukan ditipu. Lalu? Kalau tidak ada tertulis gimana? Bapaknya aja yang bebal, makanya di mana bang? Konsep rujukan Tritunggal sebelum di Kredo para Rasul. Di Kredo para Rasul juga ada tertulis konsep Tritunggal itu. Jadi kami lebih percaya sama Kredo para Rasul daripada aku tanya sama Kisah para Rasul itu tulisan siapa dan tahun berapa adanya?
Jo, kisah para rasul yang dibilang kisah penulis rakus itu tahun berapa dan siapa penulisnya? Ayo. Penulisnya ya kisah para rasul, ya para rasul lah Pak. Loh. Kan di situ ada tertulis kan? Itu tajuk buku, kawan. Penulisnya itu siapa? Tahun berapa ditulis? Kau bilang pula kisah para penulis rakus itu Begini, perjanjian Pak. lama. Apalah kau ini. Makanya Bukan, dalam begini, kumal begini, Bung, kalau kau tidak tahu apa-apa, lebih baik diam daripada kau memalukan dirimu. Bagus si Johar, walaupun dia bilang nama Bapak Tuhannya Maria itu adalah anaknya, enggak apa-apa lah. Yang penting ada rujukannya kan, Yohanes 17:2. Gini, 12. karena Pak Johar dan Pak Roma ini mereka mereka sudah termakan omongan muslim, aduan muslim. Ini gitu Johar, loh. Johar, coba Johar open mic-nya Johar. Ini gimana ini orang begini nih, terlampau Sudah akut ini. termakan aduan muslim. Makanya mereka Johar, saling coba berdebat. tanggapi itu. Masa kamu dibilang Jadi gini, membuktikan nama Yesus itu adalah Tuhan. Tertulis ini di Matius 9, ya. Pak Johar, jangan ke situ lagi Pak Johar. Nanti muslim Bukan. suka hati muslim ini Pak Johar. Dia tahu Senang maksud saya mereka. gini, nama Tuhan kita itu jelas, namanya ya. Dan di dalam Matius menyembuhkan penyakit, gitu loh. Dan jelas itu ada. Nah, di dalam Matius 9, Kita sudah paham lah Pak Johar, kita sudah tahu lah itu bahwa Yesus memang berkuasa namanya. Sudah tahu itu. Dan Muslim tidak akan percaya itu. Tidak akan percaya muslim. Pak Jo Mereka juga, percaya sama selangkangan aja. Pak Jo kan kata, kenapa Pak Jo kayak orang Protestan? Orang Katolik itu magisterium Pak, bukan sola scriptura. Ngomong apa Anda ini? pokoknya oten-oten ngaco di seluruh dunia. 2000 tahun Tuhannya ndak jelas. Muslim lebih ngaco lagi. Konsep surganya aja udah beda, udah jauh beda. Oten sebenarnya yang dikasih hikmat, untuk menerangi Tapi dunia gini, Johar sama Jo, aku mau tahu nih, kenapa Yesus bilang Kristen itu pembuat kejahatan? Ya, Pembuat kejahatan loh, yang memanggil dia Bagi- Tuhan, ini berdoa dalam istilah- namanya mengusir ini setan, istilah pembuat gini, Bang. kejahatan katanya. ini istilah Bang, kambing berbulu domba. Jadi itu firman itu Oh, contoh. itu Yesus Seperti bilang saya. kambing yang dimaksud Dengar, oleh Yesus. dengar dulu. Gimana? Contoh, di dalam nama Yesus sudah sering saya pakai menyembuhkan penyakit, mengusir setan. Contoh lah, imanku sudah besar, contoh, ya. Jadi saya sudah banyak menaklukkan segala sesuatu, banyak bernubuat. Jadi saya sombong rohani, sehingga Tuhan benci kepada saya. Jadi pada saat penghakiman nanti, ya Tuhan sudah banyak kusembuhkan penyakit dalam namamu. Aku tidak mengenal engkau, kata Yesus. Tapi ini Karena saya- kepanjangan Bang Johar. Nggak ada gitu loh ayatnya yang Yesus bilang harus ke rohani, nggak ada begitu. Bukan, memang seperti Muslim- itulah Muslim konsepnya. ini sudah Tidaklah paham. engkau. Diamlah kau Jo, ngaco Tidaklah kau. engkau. Tuhan nggak jelas, Mereka Tuhan tidak takut. mau menerima. Gitu. Oke, Jadi saya baik, menjadi izin. sombong rohani. Baik, Tapi saya izin ikhlas Johar ya. di dalam. Oke, baik. Gitu, Dengar ya Bang. Bang ya. Kita gantian ngomongnya. Mulai dari penyembah pagan 3000 tahun sebelum Yesus, yaitu agama Majus, penyembah api. Tidak ada mereka menumbalkan salah satu daripada dewa dan dituhankan. Ya, yang Begitu juga meliling-lilingi kemudian tentang Ka'bah itu. ajaran Buddha di 505 Ya, yang sebelum Masehi. keliling-keliling Ka'bah itu kan. Tidak Yang ada menyembah Wisnu pagan. Brahmana Siva dijadikan tumbal lalu disembah. Begitu juga dengan agama daripada orang-orang Rom yang kita kenal agama Yunani lah, orang-orang Yunani.
penyembah pagannya. Zeus Mitra Hercules ini Lama, tidak ada Bang. yang kemudian ditumbalkan, Lama, lalu orang kemudian ngomong gantian pas ngomongnya ngomong. Bang, gantian Gitu. ngomongnya ya. Tidak Itu ada yang narasi ditumbalkan bisa lalu aja. mereka sembah. Begitu juga tentang pagan-pagan yang berlaku di Aram di era sebelum datangnya Rasulullah itu, yaitu Allata, Al-Uzza, Al-Manat, dianggap Allah punya 3 putri, tapi dijadikan berhala, tidak ditumbalkan. Yang mengherankan aku ini, Terlalu panjang itu Ada- Bang, tapi buktinya gini lah Bang, buktinya. enggak, ini panjang karena kau sebentar. Saya menjelaskan baru detailnya. datang ke rumah, bentar. Saya baru sampai, bentar. Ini ada apa ini? Kondusif Kristen. Kalian ini nggak tahu malu. Bentar. Ini room Islam, Muslim Di dalam ngomong satu nama orang. Yesus. Bentar. Muslim ngomong 1 orang. Kenapa kalian keroyokan? Jiwa-jiwa penjajah Lama. kalian. Iya, bentar. Pak Suki, selamat malam Pak Suki. Selamat malam. Nah, Pak Suki, begini ya, pasien-pasien saya yang baik hati, ya, yang santun, rajin menabung, gantian ya, jangan semuanya ngomong ya, biar enak. Udah malam ini, lanjut Kang. Gantian lah ngomongnya. Di sini bukan untuk kamu masuk Islam loh, bukan juga untuk saya masuk Kristen. Masa aku mau 2 kali sesat? Tapi kita berdialog, jadi saya berdialog boleh ngomong kondusif, tidak? gantian ngomongnya ya. Pak Hidayah, Oke. Jadi saya ngomong kamu dulu tahu lah nggak? sedikit. Sepagan-pagannya Kristen Saya ini 2 ngomong kali sedikit dulu pagan. lah. Di samping ditumbalkan, yang dianggap Nggak Tuhan masalah kalau ditumbalkan, ngomong, dianggap mati terkutuk, baru kemudian disembah, dinyanyikan pula. Jadi kalau tadi Saya mau tanya ini, perbicaraannya kemudian, Pak Hidayah, saya mau tanya dulu. sabar dulu kau, tenang dulu, ini orang lagi ngomong. Kalau dibilang tadi sangat jelas ajaran yang namanya Kristen Tritunggal, jangankan saya ya, jangankan saya, Yesus kalau dihadirkan saat ini aku rasa pasti bingung. Coba kalau ditanya Yesus, ya, adakah Tuhan itu kau bilang Tritunggal? Enggak. Kenapa? Kan aku bilang Yohanes 17:3, satu-satunya Allah yang benar. Aku ini kan Yesus orang Indonesia yang Kristen pura-pura Udahlah, nggak itu mengaku orang narasi Indonesia. udah Apabila dijelaskan. berdialog aku pura-pura menjadi orang Afrika. Aku bilang kan tuh di Yohanes 5:44 mengenal Allah yang datang dari Allah yang Esa, yang satu. Baru mereka ngeri sedap. Nah, Begini Udah satu hal berturun aku kok enggak. Satu hal bisa bentar Pak. Gusti susahnya ngatur Kristen ini. Bentar Pak, satu-satu Pak. Kalau mau ngomong Jo, Pak Johar mute. Kalau mau ngomong Pak Johar, Pak Jo mute. Kenapa kalian ngomong Saya dua-dua? mau ngomong nih. ya udah ngomonglah. Iya, coba ngomong. Saya mau Tapi jangan tanya ini. menipu-nipu jemaat ya. Kasihan jemaat mereka. Saya mau tanya ini. Terus lambang bulan dan bintang yang di atas masjid itu lambang apa itu? Saya mau tanya. Bulan ada. Kang Al dia nggak tahu mungkin ada lambang gereja di atasnya lambang ayam. Kalau gereja Ini, lambang Bang, tanduk Bang, juga Jo. ada Bu ya, lambang tanduk. Jo, kau gua turunin dulu Jo. Kenapa? Karena lo nggak ada edukasi. Ya bertanya itu yang penting, jangan yang penting bertanya. Ngomong itu yang Oke. penting, jangan yang penting ngomong. Jelas. Udah bisa saya ngomong? Pak Johar. Silakan. Oke, silakan Johar. Abang bilang tadi hikmat, kejeniusan orang Muslim. Tapi satu hal, kalau saya mengaku bahwa dunia mengaku bahwa hikmat diberikan kepada orang Kristen dan Israel, ya Yahudi. Orang Kristen itu nggak harus minum kencing onta supaya sembuh, hanya cukup dalam nama Yesus sembuh penyakit. Nah itu Bang, satu bukti. Gak harus minum kencing onta apa segala macam, nggak perlu. Oke, berarti pasal kencing nih kita bicarakan ya. Nah itu Bang ya. Oke, hanya itu punya Bang. Seru ini seru. Kencing. Wah, lanjutkan. Oke. Jadi berbicara pasal kencing-kencingan nih sekarang. Puasa Bang. Itu. Oke, pertama Bangku, sebelum aku menanggapi tentang kencing, kenapa aku bilang tadi Kristen di pembuat kejahatan? Matius 7, 22 dan 23, apa kata Yesus? Pada masa akhir, masa yang sekarang nih lah, banyak yang akan berseru kepadaku, Tuhan Yesus. Dulu waktu aku di gereja Bu ya, aku katanya pengurapan tuh dipegang kepala kulit pendeta, disuruh pura-pura pingsan tuh. Kalau aku tidak nurut, mengeras badanku kan, masa aku mau disuruh pura-pura pingsan tuh? Membesar matanya pendeta, baru dibilang, hadirlah kuasamu Tuhan Yesus, sembuhkan orang ini Tuhan,
dengan mukjizatmu Tuhan, amin. Baru aku pura-pura bangun. Jelaskan. Gitu. Jelaskan, Bang. Nah, ini Jelaskan salah itu. satu yang dibilang dalam Matius 7:22 tadi. Iya, Mereka jelaskan itu. bernubuat, bermukjizat, berdoa, mengusir setan.